Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda masing-masing. Pada video kali ini, kita akan membahas saham PT Diamond Citra Propertindo Tbk dengan kode saham DADAH. Kita akan melihat saham ini dari dua sisi utama, yaitu fundamental perusahaan dan teknikal pergerakan harga sahamnya. Video ini dibuat pada tanggal 22 Mei 2026 dengan data pendukung Q1 2026 serta harga penutupan pasar tanggal 21 Mei 2026. Mohon teliti kembali angka-angka yang ditampilkan, karena tetap ada kemungkinan kekeliruan dalam pengambilan data. Video ini dibuat atas permintaan dari @himamkoem17. PT Diamond Citra Propertindo Tbk adalah perusahaan yang bergerak di sektor properti dan real estate. Kegiatan usahanya meliputi pengembangan, pembelian, penjualan, penyewaan, pengoperasian, hingga pengelolaan real estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. DADAH resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Februari 2020 dengan harga IPO sebesar Rp102 per saham. Saat ini DADAH berada di papan pengembangan dengan jumlah saham beredar sekitar 7,43 miliar saham. Dari sisi struktur pemegang saham utama DADAH adalah PT Karya Permata Inovasi Indonesia dengan kepemilikan sekitar 21,53%. Sementara itu, porsi masyarakat non-warkat cukup besar, yaitu sekitar 78%. Free float DADAH juga tinggi, sekitar 78,47%. Ini berarti saham DADAH cukup banyak beredar di publik. Sisi positifnya, likuiditas saham berpotensi lebih terbuka. Namun, sisi negatifnya, pergerakan harga juga bisa lebih volatil karena dominasi publik cukup besar. DADAH juga memiliki dua anak usaha utama. Pertama, PT Kalibata Inovasi Maju yang bergerak di bidang properti dengan total aset sekitar Rp469,9 miliar. Kedua, PT Arba Propertindo juga bergerak di bidang properti dengan total aset sekitar Rp529,7 miliar. Kepemilikan DADAH pada kedua anak usaha ini sangat dominan, masing-masing sekitar 99,90% dan 94,44%. Artinya, kinerja DADAH sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengembangkan dan memonetisasi aset-aset properti yang dimiliki grup usahanya. Sekarang kita masuk ke kinerja keuangan. Dari sisi pendapatan, DADAH mencatat revenue TTM sebesar Rp48 miliar. Pertumbuhan revenue kuartalan secara year-on-year mencapai 198,68%. Angka ini terlihat sangat tinggi dan menjadi salah satu poin positif utama. Dari sisi laba bersih, DADAH mencatat net income TTM sekitar Rp5 miliar. EPS TTM berada di sekitar Rp0,72 per saham. Sementara itu, EPS kuartalan tumbuh sangat tinggi, yaitu sekitar 833,33% secara year-on-year. Sekilas angka pertumbuhan ini terlihat sangat menarik, namun kita perlu hati-hati. Karena basis laba DADAH masih kecil, kenaikan persentase bisa terlihat sangat besar meskipun secara nominal labanya belum terlalu besar. Jadi, pertumbuhan DADAH memang positif, tetapi kualitas dan keberlanjutannya masih perlu diuji dalam beberapa kuartal ke depan. Dari sisi profitabilitas, DADAH sebenarnya memiliki margin yang cukup menarik. Gross profit margin kuartalan berada di 48,49%, operating profit margin sebesar 32,66%, dan net profit margin mencapai 30,21%. Ini menunjukkan bahwa secara margin, bisnis DADAH mampu mencetak laba bersih yang cukup tebal dari pendapatannya. Namun, tantangan utamanya bukan hanya margin. Tantangan terbesar DADAH adalah skala bisnis. Revenue TTM masih sekitar Rp48 miliar, sementara market cap perusahaan sudah sekitar Rp372 miliar. Jadi, DADAH memang punya margin yang bagus, tetapi ukuran pendapatan dan laba masih relatif kecil berbanding valuasi pasar saat ini.
Sekarang kita lihat efektivitas manajemen dalam mengelola aset dan modal. ROA TTM Dada hanya sekitar 0,83%, ROE TTM sekitar 1,50%, ROCE sekitar 2,43%, dan ROIC sekitar 2,21%. Angka-angka ini masih tergolong rendah, artinya aset dan ekuitas perusahaan belum mampu menghasilkan laba yang optimal. Aset turnover juga hanya 0,07 kali. Ini menunjukkan bahwa aset besar yang dimiliki perusahaan belum berputar cepat menjadi pendapatan. Kemudian, days inventory Dada sangat tinggi, mencapai sekitar 3.997 hari. Cash conversion cycle juga sangat panjang, mencapai 3.469 hari. Memang, di sektor properti siklus bisnis biasanya panjang. Proyek membutuhkan waktu untuk dikembangkan, dipasarkan, dan dijual. Namun angka setinggi ini tetap menunjukkan bahwa modal perusahaan tertahan lama dalam persediaan atau proyek properti. Dari sisi neraca, Dada memiliki total aset sekitar 643 miliar rupiah, total liabilitas sekitar 285 miliar rupiah, dan book value sekitar 357 miliar rupiah. Debt to equity ratio berada di 0,12 kali. Ini tergolong rendah dan menunjukkan bahwa utang berbunga Dada relatif terkendali. Namun, dari sisi likuiditas, kondisinya perlu diperhatikan. Current ratio hanya 1 kali, quick ratio bahkan 0,13 kali. Artinya, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dari aset lancar cepat cair belum terlalu kuat. Kas perusahaan juga hanya 3 miliar rupiah. Angka ini relatif kecil jika dibandingkan total aset dan kewajiban perusahaan. Jadi, walaupun utang berbunga tidak besar, likuiditas tetap menjadi salah satu risiko yang harus dipantau. Dari sisi arus kas, Dada mencatat cash from operations TTM sekitar 1 miliar rupiah. Free cash flow TTM tercatat positif sekitar 5 miliar rupiah. Untuk kuartalan, free cash flow juga positif sekitar 5 miliar rupiah. Ini menjadi poin positif karena perusahaan masih mampu menghasilkan arus kas bebas. Namun, nominalnya masih kecil dibandingkan market cap sekitar 372 miliar rupiah dan total aset sekitar 643 miliar rupiah. Jadi, arus kas Dada sudah positif, tetapi belum cukup kuat untuk disebut sebagai mesin kas yang solid. Sekarang kita masuk ke valuasi. Dari sisi valuasi berbasis laba, Dada terlihat cukup mahal. PER annualized berada di sekitar 44,64 kali. PER TTM bahkan mencapai 69,52 kali. Earnings yield TTM hanya sekitar 0,44%. Artinya, imbal hasil laba terhadap harga saham masih rendah. Price to sales TTM juga cukup tinggi, yaitu sekitar 7 kali. PBV Dada berada di sekitar 1,04 kali. Dari sisi PBV, Dada memang terlihat masih mendekati nilai bukunya. Namun, EV to EBIT TTM berada di sekitar 38,08 kali, dan EV to EBITDA TTM sekitar 41 kali. Ini menunjukkan bahwa valuasi berbasis operating profit juga masih mahal. Jadi, Dada belum bisa disebut murah dari sisi laba, pendapatan, maupun operating profit. Satu-satunya sisi yang terlihat relatif wajar adalah PBV yang mendekati 1 kali. Dari sisi dividen, Dada pernah membagikan dividen dengan payout ratio sekitar 12,73%. Namun, dividen yield saat ini tidak terlihat signifikan, dan dividen annual tercatat NE. Artinya, Dada belum bisa dikategorikan sebagai saham dividen stock. Bagi investor yang mencari pendapatan pasif dari dividen, Dada belum menjadi pilihan utama. Sekarang kita rangkum risiko fundamentalnya. Pertama, valuasi berbasis laba masih mahal. PER TTM hampir 70 kali, sementara laba bersih TTM baru sekitar 5 miliar rupiah. Kedua, efisiensi aset masih rendah. ROA dan ROE masih kecil, menunjukkan aset belum menghasilkan laba optimal. Ketiga, likuiditas jangka pendek masih lemah. Current ratio di bawah 1 kali, dan quick ratio sangat rendah. Keempat, cash conversion cycle sangat panjang. Ini menandakan modal perusahaan tertahan lama dalam proyek atau persediaan properti. Kelima, harga saham Dada sudah naik sangat besar dalam 1 tahun terakhir, sekitar 455,56%. Kenaikan setinggi ini bisa membuat risiko koreksi meningkat, terutama jika kinerja fundamental tidak mampu mengejar ekspektasi pasar.
Namun, Dada juga memiliki beberapa poin positif. Pertama, pertumbuhan revenue dan EPS kuartalan sangat tinggi. Kedua, margin laba cukup tebal, dengan net profit margin kuartalan sekitar 30%. Ketiga, DER rendah, sehingga risiko utang berbunga relatif terkendali. Keempat, free cash flow sudah positif. Kelima, PBV masih sekitar 1 kali, sehingga dari sisi nilai buku belum terlihat terlalu mahal. Tetapi, semua poin positif ini perlu dikonfirmasi dengan keberlanjutan kinerja pada kuartal-kuartal berikutnya. Kesimpulannya, secara fundamental Dada adalah saham properti kecil yang sedang menunjukkan pemulihan kinerja, terutama dari sisi pertumbuhan revenue dan laba kuartalan. Margin perusahaan cukup menarik, utang berbunga relatif rendah, dan arus kas bebas sudah positif. Namun, Dada belum bisa disebut sebagai saham value investing yang benar-benar murah, karena valuasi berbasis laba masih tinggi. PER TTM sekitar 69 kali, price to sell sekitar 7,8 kali, EV to EBIT sekitar 41 kali, sementara ROE baru 1,5% dan ROA hanya 0,83%. Dengan kata lain, pasar sudah memberikan ekspektasi cukup tinggi terhadap Dada. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal saham DADA. Secara teknikal, DADA terlihat sebagai saham dengan volatilitas yang sangat tinggi. Dalam 1 tahun terakhir, saham DADA mencatat kenaikan harga sekitar 455,56%. Kenaikan sebesar ini menunjukkan bahwa DADA pernah berada dalam fase bullish yang sangat kuat. Namun, kenaikan yang terlalu tinggi juga membuat risiko koreksi menjadi lebih besar, terutama jika kenaikan harga tidak diimbangi oleh penguatan fundamental yang konsisten. Dari data yang tersedia, DADA memiliki 52 week high di area 240 dan 52 week low di area 6. Rentang harga ini sangat lebar. Artinya, saham ini memiliki karakter pergerakan yang sangat agresif dan spekulatif. Jika mengacu pada market cap sekitar 372 miliar rupiah dan jumlah saham beredar sekitar 7,43 miliar saham, estimasi harga pasar DADA berada di sekitar Rp50 per saham. Dengan posisi ini, harga DADA saat ini sudah jauh turun dari puncak 52 minggu di area 240. Namun, harga saat ini juga masih jauh di atas level terendah 52 minggu di area 6. Jadi, secara teknikal, DADA sedang berada di area tengah bawah setelah mengalami kenaikan besar dan koreksi dari puncaknya. Untuk area support, level pertama yang perlu diperhatikan adalah area Rp50. Area ini menjadi level psikologis penting karena dekat dengan estimasi harga pasar saat ini. Jika DADA mampu bertahan di atas area Rp50, maka peluang konsolidasi atau rebound teknikal masih terbuka. Namun, jika tekanan jual berlanjut, support berikutnya berada di area Rp40–Rp45. Area ini bisa menjadi support minor yang perlu dipantau. Jika area Rp40–Rp45 juga gagal bertahan, maka support lanjutan berada di sekitar Rp30–Rp35. Jadi, semakin dalam harga turun dari area Rp50, semakin besar risiko pelemahan lanjutan. Sekarang kita lihat area resisten. Resisten terdekat DADA berada di area Rp60–Rp65. Area ini menjadi batas penting yang harus ditembus jika DADA ingin menunjukkan sinyal rebound yang lebih kuat. Jika DADA mampu breakout ke atas area Rp60–Rp65 dan didukung oleh volume transaksi yang meningkat, maka peluang rebound menuju ke area Rp75–Rp80 mulai terbuka. Resisten berikutnya berada di area Rp100. Area Rp100 ini menjadi resisten psikologis penting. Namun, untuk menuju ke sana, DADA harus lebih dulu menunjukkan akumulasi yang kuat dan mampu bertahan di atas resisten-resisten sebelumnya. Dari sisi momentum, DADA saat ini masih perlu diwaspadai. Walaupun return 1 tahun masih sangat tinggi, secara year to date, saham ini sudah melemah sekitar 14,83%. Ini menunjukkan bahwa setelah kenaikan besar, DADA mulai mengalami ketekanan koreksi atau masuk ke fase distribusi. Dengan kondisi seperti ini, DADA belum bisa dikatakan aman untuk entry agresif sebelum ada konfirmasi pembalikan arah. Sekarang kita buat 2 skenario teknikal. Skenario pertama adalah skenario bullish. DADA berpeluang rebound jika harga mampu bertahan di atas area Rp50. Kemudian, harga harus mampu breakout ke atas area Rp60–Rp65. Breakout ini idealnya disertai volume transaksi yang besar.
Jika breakout terjadi dan harga mampu bertahan beberapa hari di atas resisten tersebut, maka target teknikal berikutnya ada di area Rp75–80. Jika momentum berlanjut, target berikutnya bisa mengarah ke area psikologis Rp100. Namun tetap perlu diingat, semakin tinggi harga naik, semakin penting untuk memperhatikan volume dan risiko profit taking. Skenario kedua adalah skenario bearish. Risiko bearish muncul jika DADA gagal bertahan di atas area Rp50. Apalagi jika harga turun di bawah area Rp40–45 dengan volume jual yang meningkat. Jika kondisi ini terjadi, maka tekanan jual bisa semakin kuat. Target pelemahan berikutnya berada di area Rp30–35. Jika area tersebut juga gagal bertahan, maka risiko penurunan lanjutan masih terbuka. Jadi, secara teknikal, DADA adalah saham dengan karakter high risk dan high volatility. Kenaikan 1 tahun yang mencapai lebih dari 455% menunjukkan bahwa saham ini pernah sangat kuat. Namun, pelemahan year to date sekitar 14,83% menunjukkan bahwa momentum jangka pendek mulai melemah. Untuk trader agresif, area Rp50 bisa menjadi area pantauan awal. Tetapi, tetap harus menggunakan stop loss ketat jika harga gagal bertahan. Untuk trader konservatif, lebih aman menunggu konfirmasi breakout di atas area Rp60–65 dengan volume besar. Jika DADA gagal bertahan di atas area Rp40–45, maka risiko penurunan lanjutan masih cukup besar. Kesimpulannya, DADA menarik untuk dipantau, tetapi belum layak dikejar secara agresif tanpa konfirmasi teknikal yang jelas. Tetap perhatikan support, resisten, volume transaksi, dan manajemen risiko. Karena pada saham dengan volatilitas tinggi seperti DADA, disiplin jauh lebih penting daripada sekedar mengejar potensi cuan. Sekian analisa gabungan saham DADA kali ini. Jika teman-teman ingin saham lain dibahas di channel ini, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update analisa saham berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam cuan dan tetap rasional dalam berinvestasi.